pertanyaannya itu. Mbak Indri mengatakan bahwa aku milih manajer agresif posesif. Nah, pertanyaannya kenapa, Mbak Indri? Jadi ada yang menjawab bahwa agresif posesif yang paling baik, kemudian partisipatif, kemudian ada yang menjelaskan tergantung keadaan. Oke, Mbak Yusni tadi memberikan jawabannya adalah tergantung keadaan atau tergantung organisasinya. Penjelasannya kalau organisasinya sudah stabil, bagusnya ya manajer kondusif. Karena kalau organisasinya lagi tidak bagus, dalam arti butuh perubahan, ya manajer agresif posesif, progresif. Oke. Kemudian Mbak Friska memberikan penjelasan seorang manajer yang baik harus bisa memiliki semua tipe karakter di atas sehingga dia mampu menjadi manajer kelas dunia. Mbak Indri menyatakan karena cenderung bisa membawa organisasi. Oh, baik, dari penjelasan yang tadi. Oke, ada yang mau memberikan penjelasan yang lain? Saya melihat arah dari penjelasan teman-teman. Menurut Ibu sendiri apa, Bu? Wah, kalau menurut saya tanya dulu kepada teman-teman. Berarti itu semua bisa disesuaikan dengan keadaan ya. Oke, ada sedikit kalimat konklusi, ada sedikit kalimat kesimpulan di situ sesuai dengan keadaan ya. Ada yang masih memiliki pendapat yang lain? Saya juga nggak tahu Mbak Joweria, jadi saya minta pendapat teman-teman, gampangannya itu ya. Tutor bukan tutor yang maha esa loh, bukan sila pertama Pancasila. Jadi saya sendiri juga kadang nggak tahu jawabannya. Jadi saya minta jawaban dari forum supaya kita bisa berdiskusi partisipatif. Oke, beberapa teman-teman ada yang menulis ini mas-masnya kok nggak muncul ya. Iya, menurut saya semua juga harus bergantung pada sikon organisasi tersebut. Jadi setiap sikap harus mengacu pada situasi yang mana yang harus diambil untuk menentukan sikap sebagai seorang manajer. Oke, sudut pandang yang sangat menarik Mbak Dwi. Katanya yang bagus itu manajer yang bisa menjawab tantangan dunia. Nanti di bagian terakhir ya ada penjelasan tentang manajer. Nanti di bagian terakhir ya ada penjelasan tentang manajer global. Change manager menurut saya juga baik Bu, karena menentukan peluang bisnis juga diperlukan yang diperlukan untuk kemajuan suatu organisasi. Itu pendapatnya dari Mbak Fazura. Mbak Dina Pancawati mengatakan karena dapat mengambil keputusan mereka sendiri dan mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka sehingga dapat menampung keluhan ide, saran ataupun gagasan Bu. Baik. Oke, beberapa teman-teman masih terus menulis di situ. Nah, ini Mas Priyanto sudah mengajukan pertanyaan yang lain. Dijawab dulu ya Mas Priyanto ya. Kita simpulkan dulu dari pertanyaan tadi. Ada yang teman yang menyatakan dari semua karakteristik itu mana yang paling baik. Kalau saya diminta untuk menjawab, maka saya sepakat dengan pendapat beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa tergantung kepada kondisi apa yang dihadapi. Ketika manajer itu menghadapi situasi yang krisis, yang sangat besar ketidakpastian yang dia harus hadapi, maka krisis manager di situ akan lebih baik. Jadi dia menghadapi proses untuk selalu mencari stabilitas, memandang masalah sebagai gangguan, kemudian bukan dilihat sebagai peluang, dan kemudian dia bisa menempatkan untuk bisa lebih berkompetisi di dalam lingkungan yang dia hadapi. Ketika kemudian dia menghadapi kondisi yang memang ketidakpastiannya juga lebih tinggi, agresif progresif menjadi sesuatu karakter manajer yang bisa lebih tepat untuk diterapkan di dalam organisasi. Karena manajer yang agresif progresif seperti yang diinformasikan di situ memiliki pandangan jauh ke depan, memiliki ide dan gagasan luar biasa, sehingga kemudian dia bisa keluar dari kondisi lingkungan yang sangat tidak pasti dan berusaha selalu kreatif mencari ide-ide untuk bisa diaplikasikan lebih baik di dalam organisasinya. Ketika kemudian dia menghadapi satu lingkungan yang memang harus memerlukan pimpinan yang sangat decisive, sangat kuat dalam mengambil keputusan, maka manajer yang otoriter yang lebih dipentingkan. Ketika dia menghadapi lingkungan